Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Handandani bhikkhave amantayamiwo vaya dhamma sankara appamadena sampadita. Wahai para biku, saya katakan kepada kalian, segala sesuatu yang berkondisi mengalami pelenyapan, maka berjuanglah dengan penuh kewaspadaan. Yang saya muliakan Ibu Sangga, yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda, Bapak Dr. Mulyadi, beserta jajaran pimpinan Nalanda Foundation dan juga STB Nalanda, para Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini, sungguh merupakan kebahagiaan bagi kita semua karena kita bisa berkumpul walaupun melalui dunia maya, melalui Zoom, untuk melakukan puja, melakukan penghormatan kepada terutama Sang Buddha. Yang pada kesempatan ini kita bersama-sama melakukan Wisaka Adami Puja, yang kalau kita terjemahkan adalah persembahan atau puja di bulan Waisak, terutama di hari ke-8. Yang dimaksud dengan di hari ke-8 di sini adalah hari ke-8 setelah Sang Buddha parinibbana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa bulan Waisak merupakan bulan yang istimewa, terutama kita bagi umat Buddha, karena di bulan inilah kita memperingati berbagai macam peristiwa. Tanggal 26 Mei tahun 2021, kita bersama-sama memperingati 3 peristiwa penting atau Trisuci Waisak. Lahirnya Pangeran Siddhartha atau calon Buddha, Pangeran Siddhartha yang kemudian menjadi seorang petapa, pada akhirnya mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi, sekarang dikenal Bodh Gaya atau Buddha Gaya, dan juga memperingati mangkatnya Sang Buddha. Setelah selama 45 tahun, Sang Buddha sejak mencapai pencerahan, membabarkan dhamma kepada manusia dan juga para dewa, pada akhirnya beliau juga mangkat. Beliau mencapai parinibbana yang terjadi di Kusinara, atau saat ini adalah Kusinagar. 3 peristiwa penting ini diperingati oleh setiap umat Buddha, tidak hanya di Indonesia tetapi di berbagai belahan dunia, di berbagai negara. Dan banyak sekali pesan-pesan dhamma yang dapat kita peroleh pada setiap peringatan Trisuci Waisak. Dan juga banyak sekali pesan dhamma yang juga kita dapatkan pada peringatan setelah 8 hari Sang Buddha parinibbana, yang kita kenal sebagai sekarang Adami Puja, atau puja di hari ke-8 setelah Sang Buddha parinibbana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita tahu bahwa Sang Buddha mencapai parinibbana pada umur 80 tahun. Dan merupakan umur yang pada zaman itu tergolong tidak panjang.
karena rata-rata umur manusia pada zaman Sang Buddha adalah 100 tahun. Tetapi Sang Buddha meninggalkan para siswanya pada umur 80 tahun. Dan itu menjadi syok, menjadi satu keterkejutan bagi para siswa Sang Buddha. Mengapa Sang Buddha meninggalkan mereka, meninggalkan para siswa, meninggalkan kita semua dalam umur yang hanya 80 tahun. Sehingga pada waktu itu banyak sekali mereka, bahkan tidak hanya manusia, bahkan banyak sekali para dewa yang mereka belum mencapai pencerahan, yang belum memahami Dhamma, mereka begitu bersedih, meratap, bahkan dikatakan dalam kitab sampai berguling-guling dan sebagainya. Karena mereka merasa bahwa dengan kepergian Sang Buddha, mereka tidak bisa mencapai apa yang harus dicapai dalam mempraktikkan Dhamma. Tetapi bagi mereka yang telah mencapai pencerahan, yang telah memahami Dhamma dengan baik, mereka sadar dengan penuh perhatian, mereka merenung bahwasanya memang segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Anicca sankhara, tangkute talaba. Lantas apa yang harus diperoleh? Tidak ada yang lain kecuali adalah perubahan. Menyadari perubahan yang terjadi pada siapapun, pada apapun, mereka yang telah memahami Dhamma tidak kemudian menjadi bersedih, meratap dengan kepergian Sang Buddha. Dan ketika Sang Buddha telah parinibbana sebagai wujud penghormatan, terutama mereka para upasaka-upasika yang berdiam di daerah Kusinara, yaitu terutama adalah suku Mala, mereka melakukan berbagai macam persembahan, penghormatan, dengan memberikan berbagai macam persembahan, bahkan mereka memberikan persembahan seperti tari-tarian, sebagai wujud hormat mereka kepada Sang Buddha selama 8 hari, selama 7 hari, dan di hari ke-8 kemudian mereka mengkremasi jasad Sang Buddha. Itulah yang kemudian kita sekarang ini di berbagai negara seperti Thailand, terutama di Thailand itu memperingati besar-besaran, memperingati Adami Puja. Dan yang menarik di sini adalah ketika jasad Sang Buddha dikremasi, akan dikremasi, mereka para upasaka-upasika berpikir untuk sebelum dikremasi membawa jasad Sang Buddha ke kota Kusinara. Nah, mereka berangkat dari arah selatan, kemudian balik ke selatan. Tetapi ketika mereka sudah mengangkat jasad Sang Buddha, ternyata tidak bisa, tidak terangkat. Mengapa? Karena para dewa menginginkan bahwa jasad Sang Buddha harus diangkat kemudian diarak dari utara ke utara. Barangkali ini melambangkan bahwa Sang Buddha adalah seorang manusia yang tercerahkan, yang menyeberangkan banyak orang untuk mencapai pembebasan. Karena utara dalam Buddhis juga seringkali diartikan sebagai guru yang mampu menyeberangkan orang lain. Dan itulah kenapa kemudian jasad Sang Buddha dibawa keliling dari utara ke utara, kemudian masuk ke dalam kota Kusinara, dan kemudian dibawa ke timur ke arah Makuda Bandana, yang kita ketika ke India juga terkadang datang mengunjungi ke sana. Dan kemudian pada saat jasad Sang Buddha akan dikremasi, dan mereka para upasaka sudah mempersiapkan api untuk mengkremasi jasad Sang Buddha, juga ternyata tidak bisa. Apinya tidak mau menyala. Dan dikatakan karena para dewa juga tidak menginginkan. Mereka menginginkan agar jasad Sang Buddha dikremasi setelah, yaitu Bhante Mahakassapa, yang pada waktu itu adalah murid tertua yang masih hidup, yaitu murid Sang Buddha yang masih hidup, sehingga diminta terutama oleh para dewa agar nanti ketika Bhante Mahakassapa datang baru bisa dikremasi. Ini juga sebagai wujud penghormatan. Dan benar, ketika Bhante Mahakassapa datang, kemudian memberikan penghormatan, pradaksina 3 kali dan bersujud, nah dengan sendirinya, ya ini juga semacam keajaiban,
jasad Sang Buddha yang pada waktu itu ditutup dengan 1000 kain terbakar dengan sendirinya. Dan semua kecuali 2 kain yang paling dalam dan juga yang paling luar tidak terbakar. Tetapi semuanya terbakar beserta jasad Sang Buddha. Dan ketika terbakar tidak ada satupun debu, satupun abu, satupun asap, ya sedikit pun asap yang berterbangan. Jadi hanya seperti terbakar dan kemudian hanya menyisakan yaitu relik Sang Buddha. Dan setelah itu kita mengetahui bahwasanya relik Sang Buddha kemudian dibagi menjadi 8. Ya, jadi dibagi ke orang-orang Kusinara, orang-orang dari yaitu Magadha, dari Kosala dan sebagainya. Ada 8 bagian yang diberikan. Dan selama 7 hari kemudian juga diberi berbagai macam penghormatan sebelum yaitu relik-relik ini kemudian dibawa ke tempat masing-masing dan dibangunkan stupa di sana. Jadi kalau kita melihat jasad Sang Buddha ini sampai kemudian reliknya dibawa ke tempat masing-masing, itu adalah 14 hari. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebenarnya yang menjadi penting dalam peringatan Visakha Adami Puja ini adalah bukan masalah kita melakukan upacara keagamaan, memberikan penghormatan dengan kita mempersembahkan bunga, dupa, atau hal-hal yang bersifat materi. Tetapi yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana kita memberikan penghormatan terhadap Sang Buddha dengan merenungkan dan mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Dengan memaknai peristiwa yang terjadi berkaitan dengan yaitu parinibbana Sang Buddha yang kemudian pesan yang kita maknai, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tahu bahwa pada saat itu, terutama ketika Sang Buddha sebelum mencapai parinibbana, beliau memberikan satu syair yang ini penting sekali untuk kita praktekkan. Beliau mengatakan, Waya Dhamma Sangkara Appamadena Sambadhita. Beliau mengingatkan kepada kita semua, Waya Dhamma Sangkara, bahwa segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Segala sesuatu yang berkondisi pasti mengalami pelenyapan, Waya Dhamma. Dengan kata lain adalah segala sesuatu yang berkondisi termasuk yang kita cintai, yang kita sayangi, pasti mengalami perubahan, tidak kekal, berpisah dari kita. Dan itulah kenapa Sang Buddha kemudian mengingatkan kita, Appamadena Sampadeta, yang artinya kita diingatkan untuk berjuang menggunakan kewaspadaan, appamada, ketidaklengahan, kewaspadaan. Mengapa? Karena pada umumnya di tengah-tengah perubahan yang ada, batin kita ini mudah sekali terombang-ambing. Batin kita itu mudah sekali untuk selalu terseret, terbawa oleh pikiran-pikiran yang buruk, oleh suka dan tidak suka, oleh keserakahan dan kebencian. Di tengah-tengah perubahan kita terkadang hanya menginginkan apa yang memberikan kenikmatan. Sedangkan yang kita anggap sebagai penderitaan, sebagai yang tidak memberikan kenikmatan, kita berusaha untuk lari, kita berusaha untuk yaitu menjauh. Dan kita diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka, atau dengan kata lain keserakahan dan kebencian. Kalau kita tidak memiliki kewaspadaan, apa yang terjadi? Penderitaan. Maka pada momen, terutama di puja, yaitu Adami Puja atau Visakha Adami Puja, bagaimana kita merenungkan kembali apa yang disampaikan oleh Sang Buddha yang pertama berkaitan dengan ketidakkekalan. Pada saat Sang Buddha parinibbana, bahkan para siswa Sang Buddha yang mengerti ajaran beliau mengatakan, seperti yang tadi disampaikan, anicca sangkara, bahwa segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Bahkan Banda Anuruddha, ketika Sang Buddha parinibbana, beliau mengatakan, Sabe hime biehi manapehi nanababo winababo. Bahwa apapun yang kita cintai, yang kita sayangi,
akan mengalami perubahan dan pasti berpisah dari kita. Nah, karena perubahan ini merupakan sebuah keniscayaan, sesuatu yang pasti yang terjadi pada apapun kita, yaitu manusia, apapun bentuk lainnya, apapun yang berkondisi, pasti mengalami perubahan. Itulah kemudian kita hendaknya hidup dalam kewaspadaan. Karena seperti yang tadi disampaikan, di tengah-tengah perubahan, kalau kita tidak waspada, kita menderita. Sebagai contoh adalah kita melihat ke dalam diri kita. Kita manusia memiliki fisik, memiliki tubuh, didesain untuk mengalami 3 hal. Kita harus mengalami usia tua, mengalami sakit, mengalami kematian. Kita tidak bisa lepas dari 3 hal ini. Kita tidak bisa mempertahankan kemudaan kita. Kita tidak bisa mempertahankan kulit kita yang kencang untuk tidak menjadi keriput. Tidak bisa mempertahankan rambut kita yang hitam untuk tidak menjadi putih. Tidak bisa mempertahankan gigi kita yang ramping untuk tidak menjadi ompong. Tidak bisa. Perubahan. Kita pun tidak bisa mempertahankan fisik kita untuk senantiasa sehat. Pasti mengalami perubahan. Berbagai macam penyakit bisa datang pada kita. Nah, kalau di tengah-tengah perubahan ini, kita tidak waspada, kita hanya menginginkan apa yang menyenangkan, apa yang memberikan kenikmatan, sementara yang tidak kita sukai, kemudian kita berusaha untuk lari, berusaha untuk tidak menerima, maka penderitaan yang muncul. Dan apalagi tidak hanya kita berkaitan dengan fisik, bahkan apapun yang sifatnya adalah non-materi, batin kita, perasaan, persepsi, bentuk-bentukan pikiran, kesadaran kita, tidak ada satupun dari semua bentuk batin yang sifatnya adalah kekal, yang sifatnya adalah permanen. Perasaan kita selalu berubah. Dan kita tidak bisa kemudian hanya ingin mendapatkan yang menyenangkan saja. Kita maunya adalah semua perasaan yang datang adalah menyenangkan. Jangan sampai yang tidak menyenangkan muncul. Apakah bisa? Tidak bisa. Perasaan yang tidak menyenangkan juga datang pada kita. Demikian pula berkaitan dengan bentukan-bentukan pikiran, persepsi kita. Kita tidak bisa kemudian hanya menginginkan apa yang baik-baik saja. Pada saat kita bermeditasi misalnya, kalau kita maunya adalah yang menenangkan, yang konsentrasi, yang mendamaikan, yang menenteramkan. Tetapi ternyata pikiran yang kacau, batin yang tidak terkonsentrasi, yang kegelisahan, itu juga muncul. Mengapa? Perubahan, ketidakkekalan. Nah, karena segala sesuatu ini adalah tidak kekal berubah, maka kita harus waspada. Waspada agar di tengah-tengah perubahan kita tidak menderita. Nah, lantas bagaimana wujud kita dalam kita hidup dengan kewaspadaan? Yang pertama adalah lakukan banyak kebajikan. Mengapa? Karena kita semua tahu bahwa kita bahagia, kita menderita, itu dipengaruhi oleh perbuatan kita masing-masing. Sekarang kita bahagia itu karena perbuatan kita. Dan sekarang kita menderita itu juga karena perbuatan kita. Karena kebahagiaan, penderitaan muncul dipengaruhi oleh perbuatan kita, itulah kenapa kita harus melakukan banyak kebajikan. Melenyapkan yang buruk-buruk, perbuatan yang tidak baik, yang tidak bermanfaat, kemudian menggantikan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang ini akan memberikan kebahagiaan tidak hanya dalam kehidupan sekarang, tetapi juga dalam kehidupan mendatang, setelah kematian. Karena hidup kita adalah kita merupakan pewaris dari perbuatan kita merupakan pemilik dari perbuatan kita bergantung pada perbuatan kita, dan kita berkerabat dengan perbuatan kita. Dan karena kita adalah pemilik perbuatan kita, maka kalau kita ingin bahagia dalam kehidupan ini, maka kita harus banyak melakukan kebajikan.
Ini adalah wujud waspada. Tetapi ada satu hal lain lagi yang jauh lebih penting lagi, dengan kita mengingat peristiwa yang terjadi pada Sang Buddha. Yang kedua, yaitu dengan kita mempraktekkan jalan yang membawa kepada pembebasan. Dan ini penting sekali. Dari peristiwa yang terjadi pada Sang Buddha yang berkaitan dengan pembebasan, yang berkaitan dengan parinibbana, ini menjadi pesan bagi kita semua. Bahwasanya seperti halnya Sang Buddha yang sesungguhnya mengajarkan kita semua untuk terbebas dari duka, dari penderitaan, terbebas dari tumimba lahir, itulah bagaimana kita juga berusaha seperti apa yang dicapai oleh Sang Buddha. Mempraktekkan sang jalan, mempraktekkan dhamma yang membawa kepada pembebasan. Membawa kepada pembebasan dari segala bentuk penderitaan. Ketika ada seorang dewa datang kepada Sang Buddha dan mengatakan, kehidupan manusia itu sangat singkat. Setelah melihat bahaya dari kematian, seseorang hendaknya melakukan banyak kebajikan yang nantinya membawa kepada kebahagiaan. Tetapi apa respon Sang Buddha? Apa jawaban Sang Buddha? Sang Buddha mengatakan, memang benar, kehidupan manusia itu sangat singkat. Tetapi setelah seseorang melihat bahaya dari kematian, ia yang mencari kedamaian seharusnya meninggalkan, melenyapkan umpan dunia. Umpan dunia adalah kotoran batin. Mengapa? Karena pada akhirnya, walaupun kita seumpamanya melakukan banyak kebajikan, kemudian terlahir di alam-alam yang menyenangkan, apakah alam surga, alam Brahma, itu pun juga sifatnya tidak kekal. Itu pun juga berubah, tidak bisa dipertahankan. Sehingga Sang Buddha sendiri mengatakan bahwa kelahiran yang berulang-ulang, yang seperti tidak bisa dihitung lagi, uncountable, adalah duka. Jadi adalah penderitaan. Nah, karena kelahiran yang berulang-ulang ini adalah penderitaan, itulah kemudian Sang Buddha mengajarkan ajaran yang sangat spesifik yang sesungguhnya bertujuan tidak hanya sekedar hidup bahagia di alam tumimba lahir, tetapi adalah bagaimana supaya dengan praktek ajaran beliau seseorang bisa terbebaskan dari segala bentuk tumimba lahir, dari segala bentuk penderitaan. Dan itu pesan yang mesti kita renungkan terkait dengan Attami Puja. Dengan Sang Buddha mencontohkan, memberikan teladan bagi kita semua, beliau mencapai pembebasan, mencapai parinibbana, itulah yang kemudian hendaknya dalam peristiwa ini kita pun juga berjuang, kita berusaha untuk bagaimana agar terbebaskan. Dan dengan kita mempraktikkan ini semua, mempraktikkan dhamma dengan baik, itulah yang sesungguhnya menjadi penghormatan yang tertinggi. Memang menghormat Sang Buddha dengan bunga, dengan dupa, dengan yaitu lilin, itu juga baik. Karena itu muncul dari sebuah keyakinan. Tetapi sesuatu yang lebih baik lagi adalah dengan mempraktikkan dhamma. Seperti yang Sang Buddha sampaikan sebelum beliau mencapai parinibbana. Ketika berbagai bunga ditaburkan di tubuh Sang Buddha, bahkan bunga surgawi juga bertaburan tubuh Sang Buddha. Apa kata Sang Buddha? Sang Buddha mengatakan, bukan dengan cara ini seseorang memberikan penghormatan tertinggi. Dengan cara mempraktekkan dhamma, itulah penghormatan yang tertinggi. Artinya, memberikan puja kepada Sang Buddha dengan bunga dan sebagainya, itu penghormatan. Itu baik. Tetapi itu bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah dengan kita mempraktikkan dhamma. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pada kesempatan malam hari ini,
apa yang ingin saya tekankan adalah bahwasanya setiap kita memperingati peristiwa yang agung yang terjadi pada Sang Buddha, kita hendaknya tidak hanya sekedar melakukan upacara keagamaan, tetapi bagaimana kita merenungkan, memaknai peristiwa-peristiwa tersebut yang kemudian kita implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang tidak lain, kita memaknai Dhamma dan mengimplementasikan, kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk apa? Untuk kebahagiaan kita sendiri dan juga makhluk lain, dan itulah yang sesungguhnya merupakan penghormatan yang tertinggi. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pesan Dhamma pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan motivasi, memberikan inspirasi pada kita semua untuk mendapatkan ketergugahan batin. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sapi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.